Hi, X Level. How are you this morning? I hope that you are good. We have holiday for 4 days, and for today, we are going to study again. And I hope that you have a good spirit to study about thematic. But before we're going to study about our subject today, I'd like to invite all of us to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for everything that you have done in our life. Now, we want to continue our subject today. Please open our mind, open our heart, so we can understand what we are talking about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, setelah libur 4 hari, teacher berharap kita bisa merefresh otak kita kembali dan kita belajar dan tetap semangat di dalam menjalani apapun itu. Jangan pernah bosan dan jangan pernah malas untuk belajar. Nah, kita akan masuk ke tema 4D, 5D, pengertian interaksi sosial. Ini hanya sebagai pengulangan, kita sudah mempelajari ini di tema 5C. Nah, teacher akan memberikan beberapa contoh yang lebih banyak lagi untuk tema 5D. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Diingat ya, ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial antar individu. Yang pertama, ibu mengajari anaknya. Yang kedua, ayah menasehati anaknya. Yang ketiga, kakak mengajari adiknya. Yang keempat, siswa bertanya kepada guru. Yang kelima, dokter mengobati pasiennya. Dan masih banyak yang lain lagi. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang pertama, ibu guru berbicara dengan siswa. Ketua RW berbicara di depan warga. Lurah berdiskusi dengan warga. Yang keempat, ketua kelompok berdiskusi dengan anggotanya. Yang kelima, seorang siswa membaca puisi di kelas. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Kelompok pramuka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Kelompok pelajar studi banding ke sekolah lain. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain. 2 tim sepak bola bersalaman. Tarik tambang antar kelompok. Interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gunung, dan rawa. Contoh interaksi manusia dengan alam. Manusia hidup dengan sumber makanan. Petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Nelayan berlayar sesuai keadaan cuaca. Manusia menghindari tinggal di tempat rawan bencana. Manusia mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Interaksi sosial juga bisa mengarah pada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi bersifat asosiatif. Interaksi mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Siswa melakukan kerja kelompok. Yang kedua, mengikuti pemilu atau pemilihan umum, bergotong royong membersihkan selokan, saling menghargai antar umat beragama, bermain dengan sportif. Contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Perang antar suku, bertengkar dengan teman atau orang lain,
Dua negara saling berseteru, warga saling berselisih, mengajak teman untuk tidak mengerjakan tugas. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Mengolah sumber daya alam, membangun sarana dan prasarana. Interaksi dalam bidang pendidikan. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sumber belajar, interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, itu aja yang bisa teacher sampaikan. Untuk hari ini, teacher harap kamu tetap semangat di dalam belajar. Jangan pernah merasa bosan dan jenuh, karena hidup harus tetap semangat. Untuk tugasmu, kerjakan tematik 5D halaman 18 nomor 2 dan 3. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.